know Plazera? I think we don't need to speak our name. Cause you better know already. I step around and step around, from block to block, blood to blood, and see who can get it. Respect is given. Trust is earned. Betrayal is remembered. This is the single greatest thing that you've seen. Trust God and follow the rules. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, kawan-kawan serta Bapak yang melihat video ini dan menilai atas hasil daripada upaya kami tentang proyekan Digital Expo e-commerce di mata kuliah e-commerce. Ya, kami izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 yang membawa produk berupa Plazera, yaitu fashion streetwear. Kelompok 1 itu terdiri daripada 6 orang. Pertama itu ada Dela Nafisa, kedua ada Delia Nursita, ketiga ada Farhan Rahadi Putra, keempat ada Marwah Anggraini, kelima ada Muhammad Dafarizkullah, keenam ada saya sendiri yaitu Rizal Hermawan. Dalam kelompok kali ini saya di sini bertugas sebagai moderator yang akan mengarahkan dan memandu jalannya presentasi hasil daripada tugas dari satu semester ini. Tanpa berlama-lama mungkin saya Rizal Hermawan untuk mempresentasikan kepada Delia. Mungkin kepada Delia, silakan. Slide 2-nya ada agenda presentasi kami, yaitu terdiri dari 6 pembahasan: identifikasi brand, toko digital dan produk, strategi pemasaran, laporan keuangan, iklan dan evaluasi, serta rencana pengembangan bisnis. Melalui 6 pembahasan tersebut, kami akan menjelaskan bagaimana proses pengembangan bisnis Plazera secara menyeluruh. Terima kasih atas pemaparannya kepada Delia yang telah memaparkan awalan dari si kelompok ini. Lalu yang kedua yaitu kepada Farhan Rahadi Putra, kami dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Saudara Rizal. Di sini saya akan menjelaskan dari slide 3 sampai slide 4. Plazera merupakan brand fashion lokal yang dirancang khusus untuk anak muda Indonesia dengan konsep streetwear modern. Nama Plazera menggambarkan era baru dalam dunia fashion, menghadirkan produk berkualitas, desain modern dan mampu bersaing di pasar lokal. Brand ini menggunakan warna hitam, putih, dan emas sebagai identitas visual yang memberikan kesan premium, elegan, dan mudah dikenali oleh konsumen. Di slide 4, produk unggulan Plazera terdiri dari 2 produk utama. Produk pertama adalah baggy jeans capsule Collection 2026 yang menghasilkan omset sebesar 3 juta atau sekitar 61% dari total penjualan. Sedangkan produk kedua adalah t-shirt Capsule Collection dengan omset 1.900.000 atau sekitar 39%, sehingga total omset yang berhasil diperoleh sebesar 4.900.000. Itu terima kasih kepada Farhan Rahadi Putra yang telah menjelaskan tentang sejarah ataupun secara singkatnya mengenai produk si Plazera tersebut. Selanjutnya akan dibahas oleh Dapa mengenai tentang strategi pemasaran ataupun dari sisi keuangannya. Tanpa berlama-lama kepada Dapa Rizkullah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dapa Rizkullah dengan NPM 10124067. Di sini saya akan menjelaskan di slide 5 tentang strategi pemasaran yang digunakan Plazera. Di sini kami lebih berfokus pada pemasaran organik melalui Instagram selama periode 8 Mei hingga 6 Juni 2026.
akun Instagram Pelajaran memperoleh 42.400 tayangan di Instagram dan 917 interaksi, 72 pengikut baru, serta berhasil mengunggah 22 konten. Selain itu, kami juga menggunakan meta verifikasi untuk meningkatkan kreatibilitas akun, serta memberikan stiker eksklusif kepada pelanggan sebagai media promosi dari mulut ke mulut. Mungkin di slide selanjutnya, di slide ke-6, di sini ada dari sisi keuangan, yaitu total omset yang diperoleh adalah 4.900.000. Sementara total biaya operasional sebesar 1.636.000 yang terdiri dari biaya meta verifikasi, produksi, operasional, dan Shopee Ads. Dengan demikian, laba bersih yang diperoleh mencapai 3.264.000 dengan profit margin sekitar 66,61%. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis masih menghasilkan keuntungan yang cukup baik. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dafa Rizkullah yang telah memaparkan strategi pemasaran hingga keuangan. Selanjutnya kepada Marwah yang akan membahas tentang pengujian daripada anggota Ads ataupun Ads berbayar di Shopee dan 3 bulan pengembangan dari pelajaran tersebut. Kepada Marwah, kami persilakan. Untuk menguji pemasaran berbayar, kami menggunakan Shopee Ads dengan anggaran sebesar 25.000. Hasilnya memperoleh 609 tayangan dan 28 klik dengan CTR sebesar 4,60%, namun belum menghasilkan penjualan. Dari hasil tersebut, kami menyimpulkan bahwa traffic yang tinggi belum tentu menghasilkan konversi apabila faktor kepercayaan, harga, dan ulasan produk belum optimal. Selain itu, kami juga belajar bahwa pemasaran organik masih sangat efektif dalam membangun jangkauan audiens. Untuk 3 bulan ke depan, Plazera memiliki beberapa target pengembangan, diantaranya meningkatkan omset menjadi lebih dari 10 juta, memperoleh lebih dari 2.000 pengikut Instagram, meningkatkan jumlah pelanggan yang melakukan pembelian ulang, memperbaiki tampilan marketplace, menambah variasi produk seperti hoodie, cargo pants, jersey, topi, dan aksesoris, serta menjalin kerjasama dengan influencer maupun komunitas fashion agar jangkauan pasar semakin luas. Selanjutnya terima kasih kepada Marwah yang telah menjelaskan strategi daripada ataupun pengujian daripada Ads di Shopee dan pengembangan daripada 3 bulan ke depannya. Selanjutnya itu oleh Sasa membawakan sekaligus menutup presentasi kali ini. Terima kasih. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa keberhasilan sebuah bisnis digital tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal, tetapi juga oleh kemampuan membangun identitas brand, memahami kebutuhan konsumen, menerapkan strategi pemasaran yang tepat, serta terus melakukan inovasi dan evaluasi terhadap bisnis yang dijalankan. Melalui proyek Plazera ini, kami memperoleh pengalaman dalam menyusun konsep bisnis digital, melakukan pemasaran, mengelola keuangan, hingga mengevaluasi hasil yang diperoleh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami siap menerima pertanyaan apabila ada hal yang ingin didiskusikan. Selamat siang, saya ingin bertanya, mengapa tim memilih menjual produk streetwear dibandingkan jenis fashion lainnya? Apa yang menjadi keunggulan Plazera dibanding kompetitor? Kami memilih konsep streetwear karena saat ini tren fashion casual masih sangat diminati oleh kalangan anak muda Indonesia. Keunggulan Plazera terletak pada desainnya yang modern, kualitas produk yang baik, serta identitas brand yang konsisten dengan konsep premium melalui penggunaan warna hitam, putih, dan emas. Saya melihat pada laporan keuangan bahwa Shopee Ads memperoleh 28 klik, tetapi belum menghasilkan penjualan. Bagaimana tim mengevaluasi hasil tersebut?
Untuk mencapai target tersebut, kami telah menyiapkan beberapa strategi. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas dan konsistensi konten di media agar jangkauan organik semakin luas. Yang kedua, mengoptimalkan tampilan toko di marketplace, termasuk foto produk, ulasan pelanggan. Terus ketiga, menambah variasi produk seperti hoodie, cargo, pants, jersey, topi, dan aksesoris streetwear. Target omset kalian lebih dari 10 juta dalam 3 bulan. Strategi apa yang akan dilakukan agar target tersebut realistis untuk dicapai? Menurut evaluasi kami, hasil tersebut menunjukkan bahwa iklan berhasil menarik perhatian calon pembeli karena CTR mencapai 4,60%. Namun belum terjadi transaksi karena kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ulasan produk yang masih sedikit, kepercayaan pelanggan yang belum terbentuk, serta tampilan toko yang masih perlu dioptimalkan. Oleh karena itu, kedepannya kami akan memperbaiki toko, meningkatkan kualitas deskripsi produk, memperbanyak ulasan pelanggan, dan melakukan optimasi marketplace agar tingkat konversi menjadi lebih baik. Terima kasih atas seluruh pertanyaan, masukan, dan perhatian yang telah diberikan. Melalui proyek Plazera ini, kami belajar bahwa membangun bisnis digital tidak hanya berfokus pada penjualan, tetapi juga pada bagaimana membangun identitas brand, memahami kebutuhan konsumen, menyusun strategi pemasaran yang tepat, serta terus melakukan evaluasi agar bisnis dapat berkembang secara berkelanjutan. Kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan, sehingga seluruh masukan yang diberikan akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk pengembangan bisnis ke depannya. Ya, mungkin cukup sekian dan terima kasih kepada penguji ataupun dosen yang telah membimbing kami selama 1 semester full tentang mata kuliah e-commerce dan terhadap kawan-kawan yang memang pada akhirnya juga mengemban suatu amanah, yaitu untuk mendistribusikan, untuk memasarkan, untuk membuat suatu gagasan ataupun suatu produk yang akan dijual berikan begitu. Nah, mungkin penutup dari kami mungkin adapun pertanyaan, adapun kekurangan dari kami, yaitu silakan tinggalkan di komentar ataupun bisa menghubungi kami via DM Plazera tersendiri, pertanyaan lebih lanjut, diskusi lebih lanjut begitu. Baik, mungkin karena memang pada akhirnya suatu presentasi akan ditutup, ya kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sometimes we don't know who's in control of this or who's in control of that. So we keep stomping around and see whose hand is in it. Still, we maintain the culture and lifestyle of the streets. It is rooted and ingrained in everyone. We improve our intuition, embracing pain, turn it into fuel, and burn it from the inside. Moving forward, uniting all kind of souls down into teaming. Never broke again and ready to rule this world. Kami klik-klak, semua orang tahu ini masa baru yang lalu ku dah jauh. Gerak aku goyang tak kasat di mata para wali bermasai. Wallahi ku takkan kalah, ku tak main kalau barang ringan bro. Motherfucker, kelas kami heavyweight.